Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan kita dalam ibadah rumah tangga di minggu ini yang masih kita laksanakan di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita terus menyatakan pada syukur kita, memuji memuliakan Tuhan atas segala karya, tangan kasih dan kuasa-Nya dalam seluruh perjalanan hidup yang kita tapaki ini. Sungguh Tuhan hadir dalam seluruh perjalanan hidup kita, menyertai kita sekalian. Mari kita terus bersyukur padanya dan kita terus memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Untuk itu kesempatan ini dalam ibadah kita, mari kita arahkan kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Kita awali dengan bersama memuji Tuhan lewat nyanyian rohani 94. Kita lakukan bait pertama hingga bait yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia yang murah benar. Berhentilah segala pengharuan, diganti selamat dan berkat besar. Hormati nama-Nya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu dinyatakan di dalam hidupmu dan buahnya. Mari kita satu dalam doa, dalam bersyukur dan membuka kehidupan kita untuk menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Limpah syukur dalam rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan, atas segala karya kasih kuasa Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup yang kami tapaki ini. Kami diperjumpakan kembali lewat persekutuan malam ini, dan kami memuji memuliakan Tuhan. Juga kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah semua kami ini Tuhan, dalam keterbatasan dan kelemahan kami, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkarya, sehingga kami membaca merenungkan firman Tuhan dengan baik, seturut kehendak Tuhan untuk kami pahami, dan dengan pertolongan Tuhan kami lakukan. Bersabdalah melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, sebagaimana bacaan minggu ini, maka kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Injil Matius pasal 23. Ditetapkan dari ayat 1 hingga ayat 12 untuk kita baca dan renungkan lewat ibadah ini. Matius pasal 23, ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Ibu Bapak, Saudara-saudari jemaat Tuhan, mari ikuti bacaan ini dalam hati kita dengan membaca Alkitab kita masing-masing, saya menuntun kita. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-Nya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat
lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Berbahagialah kita sekalian yang beroleh kesempatan ini untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dan jika dalam rasa cinta terhadap firman Tuhan, kita terus memelihara firman Tuhan dalam hidup kita, baik siang maupun malam. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terlintas dalam pemikiran kita saat kita mendengar nama ahli Taurat dan orang Farisi? Sebab judul bacaan kita di sini, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu artinya Yesus sedang mempersoalkan orang ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mungkin kita akan langsung membayangkan tentang mereka yang adalah alim ulama dalam Alkitab yang kerap kali kita saksikan berlawanan dengan Tuhan Yesus karena mereka memusuhi Tuhan Yesus yang kerap kali ditunjukkan dalam tindakan mereka. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak dapat kita pungkiri bahwa mereka adalah tokoh keagamaan, alim ulama Yahudi yang kerap hadir di setiap pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Walaupun kehadiran mereka sebenarnya hanyalah untuk mencari kesalahan-kesalahan dari Tuhan Yesus. Yang menarik dalam bacaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya agar mereka menuruti dan melakukan perintah mereka. Dalam hal ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ditegaskan dalam ayat yang ketiga. Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Alasannya Bapak Ibu Saudara-saudari adalah, pertama, bahwa mereka telah menduduki kursi Musa. Itu dikatakan dalam bacaan kita. Hal ini merupakan perlambang bahwa mereka melakukan peranan sebagai pengajar atau sebagai guru dalam rumah-rumah ibadat. Itu alasan pertama mengapa murid diajak untuk mengikuti atau menuruti perintah mereka. Lalu yang kedua, bahwa yang diajarkan oleh mereka adalah hukum Taurat. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengakui mereka
Namun, di sisi lain, Tuhan Yesus juga mengatakan kepada murid-Nya agar mereka jangan meniru atau menuruti perbuatan mereka. Jangan menuruti perbuatan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mengapa? Pertama, dikatakan bahwa mereka itu hanya bisa mengajar, tetapi tidak bisa melakukan atau mempraktekkan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus mengibaratkan mereka sebagai orang yang mengikat beban-beban berat, lalu beban-beban berat itu diletakkan di bahu orang lain dan mereka tidak menyentuhnya. Mereka hanya pintar mengajar, membuat hukum, tetapi hukum itu untuk orang lain, bukan untuk diri mereka. Itu yang menjadi alasan pertama. Kenapa Tuhan Yesus mengajak murid-Nya agar tidak menuruti mereka. Tidak mencontoh mereka. Lalu yang kedua, mereka adalah orang-orang yang berpura-pura saleh terhadap segala tetek bengek peraturan yang ada dalam hukum Taurat. Mereka sangat fanatik atau saleh, tetapi sesungguhnya mereka menghindari, mereka melangkahi apa yang sungguh-sungguh penting, yakni keadilan terhadap sesama manusia dan wujud kasih kepada Allah. Mereka langkahi. Mereka tidak peduli itu dan sibuk dengan peraturan yang ada dalam hukum Taurat. Mereka lakukan secara fanatik yang pura-pura salah. Lalu yang ketiga, dikatakan nyata dalam bacaan kita bahwa mereka adalah orang yang gila hormat. Dalam ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Di mana apa yang dikerjakan oleh mereka semata-mata untuk mencari hormat. Untuk diri mereka sendiri. Supaya dilihat orang. Mereka juga pamer apa yang dipakai sebagai pamer kesalehan mereka. Dan di mana mereka berada, orang lain harus memberi hormat. Sungguh mereka gila hormat. Melakukan sesuatu dengan motivasi supaya dirinya dihormati. Supaya keuntungan berpihak pada dirinya dari orang lain. Itu yang ketiga. Yang mereka lakukan sehingga Tuhan Yesus mengingatkan muridnya agar supaya mereka jangan menuruti atau mengikuti perbuatan mereka itu. Ibu bapak saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dalam kehidupan, keagamaan, ahli Taurat dan orang Farisi adalah tokoh yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesucian. Namun dalam perbuatan, dalam kelakuan mereka, mereka adalah orang-orang munafik yang tidak peduli kepada keadilan dan justru yang lebih parah lagi adalah mereka menjadi pelaku ketidakadilan bagi orang lain dalam hidup ini. Bapak Ibu,
kita sebagai orang Kristen yang beriman, semua kita diajar untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Mencintai Tuhan kita dengan segenap hati kita. Tidak pura-pura, tidak mencari keuntungan sendiri atau munafik. Tetapi kita mencintai Tuhan dengan segenap hati. Sebab kita menghayati kehidupan kita ini di dalam. Bagaimana Tuhan yang berkarya bagi kehidupan kita. Seperti apa kita hidup dalam menikmati karya yang Tuhan sudah lakukan. Sehingga kita mencintainya dengan segenap hati. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah wujud rasa cinta kita kepada Tuhan. Semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan kita diingatkan juga mewujudkan rasa cinta itu kepada Tuhan lewat hidup yang mengasihi sesama manusia. Dan kasih kepada sesama manusia itu harus dibuktikan dengan perilaku yang adil dalam perbuatan sehari-hari terhadap sesama kita kepada orang lain. Sudahkah saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, mewujudkan ini, melakukan ini dalam hidup kita? Jangan sampai kecaman Yesus terhadap ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi juga mengecam. Karena itu, apa yang dilakukan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tadi, yang membuat Yesus mengingatkan muridnya agar tidak menuruti mereka, kita harus renungkan. Sehingga kita hidup melakukan hidup beriman ini dalam kesalehan yang sungguh-sungguh. Dan melakukan segala sesuatu sebagai wujud bakti kita kepada Tuhan. Bukan untuk diri kita. Tidak pusatnya pada diri kita. Tetapi pusat dan dasarnya adalah rasa cinta kita kepada Tuhan. Tuhan yang dimuliakan atas apa yang kita lakukan, apapun itu dalam hidup kita ini. Kita wujudkan segala sesuatu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena rasa cinta kita kepada Tuhan dan mewujud dalam kasih yang mewujudkan keadilan dengan sesama. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian untuk hidup berintegritas dalam iman kita. Amin. Mari kita bersatu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat kekasih Tuhan, kita lanjutkan respons kita dengan bersama-sama. Merespons dalam rasa syukur, kita memberikan persembahan kita. Sementara kita memberikan persembahan kita dengan sukacita iman, merespons segala berkat Tuhan dalam perjalanan hidup kita ini, mari kita iringinya dengan memuji Tuhan. Dari nyanyian rohani 132, kita lakukan bait yang kedua dan bait yang kelima. Ya Tuhan, kami tidak layak. Ya Tuhan, kami tidak layak, terimalah syukur yang naik karena karunia yang baik yang Kau beri. Tidak terbatas kasihan yang memberi keampunan.
Mari kita satu dalam doa syukur dan membawa syafaat kita berdoa. Sungguh dalam ketidaklayakan kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab kami dilayakkan oleh Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kepada kami. Karena rasa cinta Tuhan yang begitu besar kepada kami umat. Sehingga biarlah dalam menikmati cinta Tuhan, kasih setia Tuhan, kami juga terus melakukan segala sesuatu dalam hidup kami sebagai wujud cinta kami yang begitu besar kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kami menghayati kehidupan kami sehingga kepada Tuhan terus kami arahkan hidup kami. Demikian kami bersyukur di kesempatan dalam persekutuan ini. Kami dimungkinkan oleh-Mu untuk kami bersyukur lewat undi persembahan. Kuduskanlah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab semuanya kami ambil dari berkat Tuhan. Berkat-Mu yang masih ada dalam hidup kami. Tuntunan hikmat Tuhan memampukan kami mengelolanya seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Bapa Sorga, kami terus menghampiri-Mu, juga dalam penyerahan diri kami yang sungguh kepada-Mu. Kami membawa hidup ini untuk terus Tuhan peliharakan. Sebab Tuhanlah yang mengendalikan dan yang mengaturkan segala situasi dan kondisi hidup ini, dan menolong kami untuk menghadapi semuanya ini. Pergumulan, tantangan hidup hadir dalam hidup kami, tetapi sesungguhnya tidak melampaui kemampuan kami. Tuhan tolong kami menghadapi pergumulan kehidupan kami, sehingga kami dapat lewatinya seturut dengan maksud Tuhan, dan di dalamnya tetap kami memuliakan Tuhan. Kami terus memuliakan Tuhan, sebab sungguh tak terhitung rupa-rupa berkat Tuhan dalam hidup kami ini. Kami terus menyaksikan, merasakan, dan mengalami ragam berkat Tuhan dalam hidup kami. Sehingga biarlah terus kami menyatakan syukur kepada Tuhan saja. Tuhan, lihatlah kami masing-masing yang menyatu lewat persekutuan saat ini. Tuhan terus memberkati kami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam rumah tangga umat. Tuhan terus menolong. Demikian kehidupan persekutuan kami jemaat Philadelphia kami. Tuhan terus menolong kami menghidupi persekutuan ini untuk menyatakan kehidupan bak tubuh Kristus yang berbeda-beda, tetapi terus satu demi tujuan Sang Kepala Gereja Yesus Kristus untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apa yang sedang dan yang akan dikerjakan dalam seluruh penataan pelayanan, Tuhanlah sumber pertolongan dalam persekutuan ini. Bapa Surgawi, kami terus berdoa untuk keadaan dunia ini, bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus menyatakan kedaulatan kuasa Tuhan, memulihkan keadaan kami di tengah-tengah pandemi saat ini. Bahkan dalam seluruh aktivitas, kegiatan kami Tuhan melindungi. Dan biarlah dalam kesungguhan pun kami terus berjaga-jaga dengan terus taat menerapkan protokol kesehatan. Ya Allah, Bapa Surgawi, dimuliakan Engkau atas segala karya-Mu, dan kepadamu-lah kami terus berharap, kami terus menyandarkan hidup kami kepada Tuhan saja. Sebab itu Tuhan, kami akan menapaki hari-hari hidup ini dengan terus kuat dan teguh dan sukacita iman, sebab Tuhan terus beserta kami semua. Berkati usaha pekerjaan yang digeluti umat-Mu setiap hari. Berkat-berkat Tuhan kiranya terus mengalir ke dalam kehidupan kekasih-kekasih Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup ini. Bapa Surgawi, ini kami membawa kehidupan kami kepadamu. Bukanlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, mari bersama kita mengakhiri persekutuan kita saat ini. Kita melakukan nyanyian rohani 131, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Pimpin aku Tuhan Hua. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, jadilah makananku. Jadilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Ya penganjur, jadilah perisaiku. Jadilah perisaiku. Tuhanlah perisai kehidupan kita yang terus beserta kita semua. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesuslah yang akan terus memberkati kita semua. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat.